yang pasti takkan lapar selama-lamanya. Tuhan Yesus Raja kita, Tuhan Yesus Raja hayat, yang percaya pasti tak binasa selama-lamanya. Benar kata binasa, ya tidak binasa. Benar kata binasa, ya tidak binasa. Yang percaya pasti tak binasa selama-lamanya. Saudara-saudari serta teman-teman sekalian, Shalom. Kali ini saya akan membawakan satu berita dengan topik tidak haus selama-lamanya. Kidung yang baru saja kita nyanyikan adalah kidung yang diambil dari Yohanes pasal yang keempat. Memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber hayat. Dia adalah air hayat yang meleraikan haus dan suplai hayat yang mengenyangkan. Saudari, saya mengajak kita semua untuk berdoa lebih dulu untuk memulai berita ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berseru kepadamu. Aku membuka hati dan pikiranku. Tuhan Yesus, aku memerlukan dirimu. Biarlah saat ini Tuhan, Kau boleh memberi kasih karunia bahwa aku Tuhan ingin diselamatkan. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Saudari, keadaan manusia saat ini seperti suatu perjalanan. Dan sebuah perjalanan pasti melelahkan dan membuat orang menjadi haus. Bukan hanya haus secara jasmani, tetapi juga di dalam batin manusia. Saudari, haus adalah satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Hanya air yang bisa meleraikan haus. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ada sebuah kisah. Seorang perempuan yang dalam keadaan haus. Tidak saja jasmani perempuan itu haus, tetapi batinnya pun haus. Di dalam lubuk hatinya tidak ada kepuasan. Di dalamnya ada satu keperluan. Dia perlu hiburan. Dia perlu belas kasihan. Dia perlu simpati daripada orang lain. Teman, apakah hati Anda juga haus? Saya tahu banyak orang, meskipun di luarnya mengatakan tidak haus, tetapi sesungguhnya hatinya merasa sangat haus. Sekarang, marilah kita bersama-sama dari kisah seorang perempuan Samaria yang beroleh selamat. Kita akan membereskan persoalan haus ini. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 4-7a. Di sana dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Tetapi ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari-hari kira-kira pukul 12. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Perhatikanlah di sini. Di sini dikatakan hari kira-kira pukul 12. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Saudari dan teman sekalian, bila kita membaca kitab Perjanjian Lama, kita akan menemukan bahwa orang yang menimba air umumnya adalah perempuan. Dan waktu menimba air, kalau bukan pada pagi hari, tentu pada sore hari. Tetapi di sini, pukul 12, sedang teriknya matahari.
ada seorang perempuan datang menimba air. Apakah ia tidak mempunyai teman? Apakah ia tidak mempunyai tetangga? Apakah tidak ada perempuan lain yang mau menemaninya menimba air? Ya, perempuan ini tidak mempunyai teman. Mengapa demikian? Saudari, kisah selanjutnya menyingkapkan sejarah dari hidup perempuan ini. Ternyata ia adalah seorang perempuan yang tidak baik atau amoral. Perempuan ini menimba air pada siang hari saat terik matahari. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang perempuan yang terkucil. Karena ia adalah orang berdosa, maka perempuan-perempuan lain tidak mau menimba air bersamanya. Orang lain takut kepada dia. Dia pun takut kepada orang lain. Ia takut kalau orang-orang menunjuk-nunjuk sambil berkata, bukankah dia ini seorang perempuan yang amoral? Karena itu, ia terpaksa menimba air pada siang hari, di bawah terik matahari. Saat orang lain tidak menimba air, ia sendirian menimba air. Ia adalah seorang perempuan yang terkucil. Tidak seorang pun yang membelas kasihaninya. Tetapi pada hari itu, ia bertemu dengan juru selamat yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan simpati. Mari saudara-saudari, kita membaca ayat yang ke-7 bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Betapa akrab pernyataan ini. Seringkali Anda takut kepada Allah. Anda menganggap Allah maha besar. Allah dahsyat. Allah tidak dapat didekati. Tetapi jika Anda tahu bahwa orang yang duduk di tepi sumur dan meminta air kepada Anda itu adalah Allah, Anda pasti akan mendekati dia. Anda akan percaya kepadanya. Di sini Tuhan bersahabat dengan manusia. Ia bisa didekati. Puji Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-9 dan ke-10 bersama-sama. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan Samaria itu berkata demikian karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dalam kesempatan ini, Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada perempuan itu, agar dia mengetahui karunia Allah dan mengetahui siapa dia. Saudara-saudari dan teman sekalian, semoga saat ini kita mengenal kasih karunia Allah. Kita boleh mengenal Dia yang memberinya. Karunia berarti hadiah. Jadi karunia Allah berarti hadiah yang Allah berikan kepada manusia. Jika Anda mau, maka karunia Allah ini bisa diberikan kepada Anda dengan cuma-cuma. Teman, jika hari ini Anda mau mendapatkan kepuasan,
Jika saat ini pun Anda bisa mendapatkannya juga. Anda tidak perlu berbuat apa-apa. Dia telah menyiapkan bagi Anda. Dia datang, dia memberikan kepada Anda. Maka Anda bisa segera mendapatkannya. Saudara dan teman sekalian, apakah kasih karunia Allah itu? Mari kita membaca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah karunia. Karunia bukan yang lain. Karunia adalah anak Allah. Allah mengutus anaknya mati bagi kita. Semua dosa kita ditanggungkan di atas diri anaknya. Inilah karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, Allah mengaruniakan anaknya kepada kita. Tetapi di ayat ini dikatakan kita menerimanya. Ia memberi, kita menerima. Jika hari ini Anda masih belum mengerti bagaimana bisa beroleh selamat, baiklah saya beritahu Anda. Asal Anda mau menerima anak Allah, cukuplah. Roma pasal 10 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari saudara-saudari, kita berseru kepada nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Teman, asal Anda mau berseru kepada Tuhan, Anda akan beroleh selamat. Alkitab juga mengatakan, siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Asal Anda percaya, Anda pasti beroleh selamat. Inilah Injil Allah. Lalu bagaimana cara agar aku boleh mendapatkan air hidup itu? Tuhan Yesus berkata, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Teman, asal Anda mau meminta kepadanya, berkata, berilah aku air hidup, Anda pasti mendapatkannya. Banyak orang hanya berkata sepatah kata kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Mereka segera beroleh selamat. Di dalam Injil Lukas pasal 18, ada satu kisah seorang pemungut cukai di hadapan Allah. Ia tidak berani menengadah untuk melihat ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Teman, perkataan ini pendek, tetapi bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dengan kata lain, orang ini telah beroleh selamat. Orang ini telah mempunyai hidup yang kekal. Kemudian di dalam Lukas pasal 23 tercatat
ada 2 orang berdosa yang disalibkan bersama dengan Tuhan. Salah seorang dari mereka mendengar Tuhan Yesus berdoa bagi mereka yang mencelakainya. Orang ini hatinya tergerak, lalu memohon kepada Tuhan. Ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Saudari, ini juga adalah doa yang pendek. Tetapi Tuhan berkata apa? Tuhan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Oh, jiwanya tertolong. Ia mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, jika Anda mau meminta kepada Tuhan, sekalipun mengatakan satu kalimat pendek, Anda bisa beroleh selamat. Tuhan Yesus mengatakan, "Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi, jika Anda meminta, Anda mendapatkan air hidup. Kita harus tahu bahwa beroleh selamat bukan bersandar pada pekerjaan kita. Beroleh selamat adalah bersandar pada pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Kuncinya ialah Anda meminta kepadanya. Saudara-saudari, namun manusia mempunyai kesulitan sama seperti perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari mana Engkau memperoleh air hidup itu?" Saudara-saudari, teman-teman sekalian, perempuan ini memiliki 2 kesulitan. Pertama, dia berkata, "Tuhan tidak punya timba." Yang kedua, sumur ini amat dalam. Kesulitan perempuan ini juga menjadi kesulitan setiap orang yang mau beroleh selamat. Perempuan itu berkata, "Oh, aku mau mendapatkan air hidup untuk meleraikan hausku. Aku ingin mendapatkan keselamatan. Aku ingin mendapatkan hidup yang kekal. Aku ingin memperoleh Roh Kudus untuk meleraikan hausku. Tetapi karunia keselamatan itu jauh dariku. Hidup yang kekal dan Roh Kudus juga sangat jauh dariku. Bagaimana aku bisa mendapatkan semuanya itu?" Oh, sumurnya amat dalam. Timba pun tidak ada. Entah berapa jauh Allah dariku. Berapa jauh Tuhan Yesus. Keselamatan pun amat jauh dariku. Saudara-saudari, teman sekalian, pikiran ini adalah salah. Karena firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8 dan ke-9. Di sana dikatakan, mari kita baca sama-sama. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Ayat ini memberitahu kita bahwa firman itu dekat kepadamu. Jika firman Allah itu dekat, mengapa Anda katakan bahwa sumur itu amat dalam? Firman itu tidak jauh, ia ada di dalam mulutmu, ia ada di dalam hatimu.
Teman, apakah Anda tidak mempunyai mulut? Apakah Anda tidak mempunyai hati? Ada. Oh, di sini. Ya, di sini. Sumur itu tidak dalam. Asal Anda mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka Anda akan mendapatkan air hidup. Airnya ada di sini, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Anda boleh mengaku, Anda percaya, Anda pasti mendapatkan. Jika Anda dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati Anda bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka Anda akan diselamatkan. Firman Allah mengatakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Mari kita melihat apakah keistimewaan dari air ini. Di dalam ayat yang ke-13, Yesus menjawab, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Teman, adakah rasa haus di dalam Anda? Mungkin di dunia ini Anda telah memiliki banyak hal, tetapi hati Anda masih merasa tidak puas. Saya akan menceritakan satu kisah. Dulu ada seorang datang ke dokter untuk berobat. Ia berkata bahwa dirinya mengidap satu penyakit, yaitu setiap hari merasa susah, sering merasa sumpek. Dokter itu memeriksanya. Kemudian ia berkata bahwa ia tidak menderita sakit apa-apa. Lalu menganjuri supaya ia bisa berekreasi. Ia bisa membaca buku, menonton agar sumpeknya hilang. Tetapi pasien ini menunjukkan wajah yang tidak percaya akan anjuran yang dikatakan oleh dokter. Kemudian dokter itu menyambung, baru-baru ini di kota ini datang seorang pelawak yang terkenal. Setiap kali pertunjukan selalu membuat orang tertawa. Segala susah, sumpek pasti akan lenyap. Cobalah Anda untuk pergi menonton pertunjukan pelawak itu. Tetapi dengan wajah yang semakin sedih, pasien itu berkata, dokter, pelawak yang dokter katakan itu sebenarnya adalah saya sendiri. Saya bisa membuat orang lain gembira, tetapi saya tidak bisa membereskan penderitaan saya sendiri. Saudara-saudari, teman sekalian, kita perlu tahu bahwa air yang diminum hanyalah air sumur. Setelah minum satu kali, Anda masih harus minum lagi. Tuhan berfirman, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi Tuhan selanjutnya berkata, tetapi siapa saja minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus
memancar sampai kepada hayat yang kekal. Tuhan Yesus dengan jelas memberitahu kita, siapa saja yang minum air yang Ia berikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ia akan mendapatkan kepuasan. Haleluya! Tidak akan haus lagi. Karena air yang diberikan Tuhan akan menjadi mata air di dalam diri manusia. Jika Anda menerima Kristus, ia akan menjadi mata air di dalam diri Anda. Agar Anda setiap hari mendapatkan kepuasan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selanjutnya ia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ia datang agar kita yang telah mati di dalam dosa bisa hidup kembali. Oh, dialah air hidup. Hanya Dia yang bisa membuat Anda tidak haus lagi. Hanya Dia yang dapat memuaskan. Dan hanya Dia yang mampu membuat Anda memiliki hidup yang kekal. Karena itu, jika Anda ingin memiliki hidup yang memuaskan, saat ini juga Anda harus memutuskan untuk meminta kepada Tuhan, mengundang Tuhan masuk ke dalam Anda. Dan Anda juga harus memberikan diri Anda kepada Tuhan melalui dibaptis. Mari, saya akan memimpin di dalam doa. Ikuti kalimat saya menjadi kalimat doa Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa hidupku hampa dan tidak puas. Terima kasih Tuhan. Melalui firman, aku tahu bahwa Engkau sebagai air hayat yang memberi kepuasan, bahkan memberi hidup yang kekal. Tuhan Yesus, aku meminta kepadamu, berilah aku air hidup dan selamatkanlah aku. Tuhan Yesus, aku memberi diriku kepadamu. Aku juga mau dibaptis agar aku diselamatkan dengan sempurna. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus. Amin. Teman sekalian, Anda boleh untuk memberitahu orang yang mengajak Anda bahwa Anda ingin menerima Tuhan Yesus dan Anda ingin dibaptis. Maka gereja akan membaptis Anda. Anda akan sepenuhnya menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang yang dipuaskan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin.